Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Penyerangan itu menuai keberhasilan yang gilang gemilang. Para penganut Tantra Bhairawa yang menjadikan Gunung Kawi sebagai pusat kegiatannya berhasil dihancurkan. Beberapa pandita Tantra Bhairawa ditawan dan dibawa ke ibu kota Majapahit. Selama ini, wilayah Kawi sangat sulit ditembus. Setiap kali pasukan Majapahit menyerang, wilayah itu terlihat berubah menjadi lautan di mata para prajurit. Semenjak Raden Jakadilah berhasil membawa Lari Taksuniskala atau pepasangan yang menjadikan kekuatan gaib di sana, dengan mudah pasukan Majapahit merangsek. Kemenangan pasukan Majapahit disambut sukacita penduduk Singasari. Nama Raden Jakadilah segera dikenal oleh penduduk Singasari maupun di Trowulan, ibu kota Majapahit. Janji Raden Jakadilah kepada Ramandanya, janji hendak membawa segala binatang buas yang meresahkan masyarakat untuk dikumpulkan di alun-alun kota sudah dipenuhi. Beberapa pandita Bhairawa dijatuhi hukuman pancung di alun-alun. Semenjak keberhasilan itu, Raden Jakadilah diangkat sebagai tanda dalam jajaran pasangguhan. Pasangguhan adalah jabatan khusus bagi para perwira Majapahit. Raden Jakadilah dipercaya memimpin beberapa kesatuan pasukan Majapahit. 7 tahun kemudian, tepat pada tahun 1427 Masehi, Ramanda Raden Jakadilah, Prabu Wikramawardhana mangkat. Saudara Raden Jakadilah yang lahir dari Ratu Ayu Kusumawardhani yang bernama Ratna Ayu Suhita atau lebih dikenal di kalangan rakyat Majapahit dengan gelar Ratna Dewi Kencana Wungu, diangkat sebagai raja perempuan atau rani. 3 tahun setelah pengangkatan itu, tepat pada tahun 1430 Masehi, meletus pemberontakan Bre Narapati, penguasa Blambangan. Bre Narapati lebih dikenal di masyarakat Jawa dengan gelar Adipati Menak Jingga. Adipati Menak Jingga menagih janji kepada Ratu Ayu Kencana Wungu untuk bersedia dijadikan permaisuri. Ini terkait janji sayembara yang diucapkan Prabu Wikramawardhana dulu saat meletus perang Paragreg pada tahun 1404 hingga 1406 Masehi. Yakni barang siapa mampu membunuh Bre Wirabumi atau di masyarakat Jawa dikenal dengan Adipati Kebo Marcuet, penguasa Blambangan yang memberontak kepada Majapahit, maka jika perempuan akan diangkat sebagai saudara bagi Ratu Ayu Kencana Wungu, dan jika laki-laki akan dijadikan suami. Tak ada kesatria yang mampu memenuhi tantangan sayembara itu. Kebanyakan gugur di medan perang melawan pasukan Blambangan. Lalu, seorang kesatria yang masih berdarah Blambangan bernama Jaka Umbaran menyambut sayembara itu. Jaka Umbaran tahu kelemahan Adipati Kebo Marcuet. Walau harus bertempur mati-matian hingga rusak sekujur tubuhnya, sosok yang semula tampan dan gagah kini harus cacat di sana-sini. Bahkan suaranya jadi parau dan sebelah kakinya harus berjalan menjinjit akibat peperangan yang sedemikian hebat. Pada akhirnya, Adipati Kebo Marcuet bisa dibunuh dan dipenggal kepalanya. Kepalanya dibawa menghadap ke Majapahit, diserahkan kepada Prabu Wikramawardhana. Bagaimanapun, Bre Wirabumi atau Adipati Kebo Marcuet adalah putra selir dari mendiang Prabu Hayamuruk. Kepalanya pun diperabukan secara layak dan dicandikan di daerah Lung. Jaka Umbaran diangkat sebagai adipati di Blambangan
dengan gelar Ratu Anggabaya Brenarapati. Rakyat Blambangan lebih mengenalnya dengan nama Adipati Menak Jingga. Janji untuk menikahkan sang pemenang sayembara dengan putri Prabu Wikramawardhana untuk sementara ditunda karena dia masih kecil, baru 9 tahun. Kelak, jika sudah dewasa, putri tunggal sang Prabu yang terlahir dari permaisuri Ratu Ayu Dewi Kusumawardhani itu akan diserahkan kepada Ratu Anggabaya Brenarapati. Namun, setelah Prabu Wikramawardhana mangkat dan Ratu Ayu Kencana Wungu diangkat menjadi Rani atau Raja Wanita sebagai penggantinya, janji yang pernah diucapkan belum juga ada tanda-tanda untuk dipenuhi. Begitu Ratu Ayu Kencana Wungu naik tahta pada tahun 1427 Masehi, Brenarapati segera mengirim surat khusus untuk menagih janji itu. Namun, Ratu Ayu Kencana Wungu memberikan surat balasan yang isinya tidak bersedia menjadi istrinya. Penolakan ini membuat Adipati Blambangan itu marah. 3 tahun kemudian, pecahlah pemberontakan Brenarapati alias Adipati Menak Jingga. Tak ada satupun kesatria Majapahit yang mampu menghadapi kesaktian Adipati Blambangan ini. Walau buruk rupa dengan cacat di sana-sini, kesaktian yang dimiliki sangat luar biasa. Pasukan Blambangan bahkan terus merangsek maju mendekati ibu kota Majapahit. Kadipaten Lumajang yang dipimpin Adipati Menak Koncar pun berhasil dikuasai. Adipati Menak Koncar sendiri terpaksa mengungsikan seluruh keluarganya ke barat, ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Betapa sedih hati Ratu Ayu Kencana Wungu mendapati kenyataan seperti ini, hingga suatu ketika dia mendapatkan pawisik saat bersemedi. Pawisik itu mengatakan kepadanya agar mencari seorang pemuda desa yang bernama Damar Sasangka jika ingin mengalahkan Adipati Blambangan. Tak ada seorang pun yang bernama Damar Sasangka. Namun ada seorang pemuda desa, keponakan Patih Logender, yang tinggal di Kepatihan, bernama Damar Wulan. Keponakan Patih Logender ini sudah diambil menantu oleh sang Patih dan dinikahkan dengan putri sulungnya yang bernama Dewi Anjasmoro. Mungkin Damar Sasangka tak lain adalah Damar Wulan, karena Sasangka artinya tak lain adalah wulan atau rembulan. Sasangka adalah kata dalam bahasa Sanskerta, sedangkan wulan adalah kata dalam bahasa Jawa. Ratu Ayu Kencana Wungu berkenan untuk memanggil Damar Wulan menghadap ke keraton Majapahit. Disaksikan oleh para pembesar berikut Patih Logender sendiri, sang ratu berjanji akan bersedia diperistri Damar Wulan jika pemuda itu berhasil membunuh Menak Jingga. 2 abdi setia Damar Wulan, Sabdopalon dan Noyo Genggong, memberikan semangat kepada momongannya agar menerima perintah sang ratu. Diiringi kedua abdi kinasihnya itu, Damar Wulan berangkat diam-diam ke Probolinggo. Di sana, pasukan Blambangan baru saja menduduki wilayah tersebut. Adipati Menak Jingga pun ada di sana bersama 2 orang istrinya. Damar Wulan berhasil memikat kedua istri Adipati Menak Jingga yang beberapa hari ditinggal berpesta kemenangan di pendopo Kadipaten Probolinggo. 2 istri Adipati Menak Jingga, Dewi Wahito dan Dewi Puyengan, terpikat oleh ketampanan Damar Wulan. Di sana Damar Wulan berjanji akan menikahi keduanya jika mereka mau memberitahu rahasia kelemahan suami mereka. Seusai bercinta dengan Damar Wulan, kedua istri Adipati Blambangan itu memberitahu pemuda tampan itu bahwa rahasia kesaktian Adipati Menak Jingga terletak pada pusaka bernama Godo Wesi Kuning. Damar Wulan menyuruh keduanya mencuri pusaka itu. Godo Wesi Kuning berhasil dicuri Dewi Wahito dan Puyengan. Beberapa hari kemudian,
lantas diserahkan kepada Damarwulan. Adipati Menak Jingga akhirnya berhasil dikalahkan dan dipenggal kepalanya. Kepala itu dibawa menghadap ke Majapahit, diserahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Karena keberhasilannya, Damarwulan dikukuhkan sebagai Parameswara atau suami sang ratu. Ini terjadi pada tahun 1433 Masehi. Selain Ratu Ayu Kencana Wungu, Damarwulan juga memiliki istri Dewi Anjasmara, Dewi Wahito, dan Dewi Puyengan. Pada tahun 1440 Masehi, Ratu Ayu Kencana Wungu menugaskan Raden Jakadilah ke Pergota untuk mengurusi pabrik mesiu milik Majapahit. 3 tahun Raden Jakadilah bertugas di Pergota, dan pada tahun 1443 Masehi, dia diangkat sebagai adipati di Palembang dengan gelar Adipati Arya Damar. Selain itu, karena di Palembang, dia kemudian memeluk Islam. Seorang pemimpin masyarakat Cina Islam di Tuban, Haji Gan Eng Chu, pemimpin Cina Muslim yang sengaja ditempatkan Raja Kautara, Bong Tak Keng, di Jawa, melimpahkan tugas kepada Raden Jakadilah agar selain menjabat sebagai adipati di Palembang yang tunduk di bawah Majapahit, dia juga menjadi pemimpin masyarakat Cina Muslim di Kukang. Nama Palembang dalam bahasa Cina.